Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita berada di wilayah Mojokerto, yang mana kami akan mendatangi sebuah tempat yang kaya akan sumber minyak bumi. Bila kita dapat, maka harganya pun sangat fantastis. Kita bisa jadi kaya raya, menjadi raja minyak dunia. Sumber minyak bumi ini diketahui dan dibor atau dieksploitasi sudah ada sejak tahun 1918 yang dilakukan oleh Belanda, namun hingga kini terbengkalai. Kuat dugaan cadangan minyak ini tak akan habis selama beberapa ratus tahun yang akan datang. Jadi bila kita ambil minyaknya dan kita jual, maka anak cucu turunan kita hingga 10 kali turunan kita tetap memiliki kekayaan dari sumber minyak ini. Lokasinya pun berada di tengah-tengah perkebunan tebu masyarakat dan lumayan jauh dari perkampungan masyarakat, sehingga untuk mencapai ke sana sangat-sangat sulit. Dan apabila di musim kemarau saat ini cukuplah panas dan menyengat. Nah, sekarang kita sudah berada di dekat lokasi sumber minyak bumi yang benar-benar berada di pertengahan persawahan atau perkebunan tebu, serta dekat dengan pegunungan Penanggungan, yang mana kawasan ini merupakan rekahan-rekahan bumi. Jadi banyak sekali kandungan minyak bumi di dalam tanah ini. Sama halnya yang ada di Sidoarjo, yaitu Sumburan Lumpur Lapindo. Waktu itu pengambilan minyak bumi pun gagal, namun di tempat ini tekanan-tekanan dari bawah bumi ini cukup ringan. Jadi sangat aman bila kita eksploitasi minyak bumi yang ada di sini, agar negara kita ini bisa melebihi negara Brunei Darussalam. Tampak di depan itu merupakan cungkup dari sumur sumber minyak bumi, namun hingga kini belum ada wacana-wacana untuk pengeboran atau eksploitasi selanjutnya, sehingga mangkrak sejak ratusan tahun dan terlihat angker saat malam hari. Apalagi ditambah orang-orang atau oknum tertentu mengkeramatkan tempat ini dengan membakar dupa-dupa serta kemenyan, sehingga aura-aura mistis negatif pun juga ikut masuk ke wilayah sini. Namun secara umum tempat ini menjadi aman dari gangguan-gangguan pencuri minyak bumi. Kita lanjut untuk melihat isi dalam sumur sumber minyak bumi ini yang berada di tepat di tengah-tengah persawahan, dan cuacanya pun cukup panas terik matahari, sehingga terasa seperti di open di area sini. Apalagi tempat ini juga tak jauh dari tempat sejarah, yaitu Raos Pacinan. Mungkin penonton penasaran akan sumber-sumber minyak bumi yang ada di sini, maka kami antar dan kita sama-sama melihat isi dalam sumur minyak bumi, yang mana tepat di depan kita ini adalah titik pusat semburan minyak bumi. Di sekeliling sumur sumber minyak bumi ini diberi payung dan diberi sesaji. Jadi seakan-akan tempat ini menjadi sakral dan keramat. Namun kalau kita lihat
dasar dari sumber minyak bumi cukup mengerikan. Mengingatkan kita pada peristiwa sumur lubang buaya, yang mana sebuah sumur diberi atau dicemplungi beberapa jenazah dari para jenderal-jenderal TNI kita waktu itu dan para pahlawan-pahlawan waktu itu. Namun ini bukan sumur lubang buaya ya, melainkan sumur minyak bumi. Jadi di sini merupakan harta kekayaan alam yang ada di negeri kita tercinta ini. Seandainya ini dikelola oleh masyarakat setempat, maka satu desa pun akan menjadi kaya raya akan sumber minyak bumi, seperti halnya yang ada di kawasan atau seputaran Bojonegoro, Blora, Cepu dan sekitarnya. Sumur ini bagian atas memiliki diameter kurang lebih 10 meter dan semakin ke bawah diameter pun semakin mengecil alias mengkerucut, sehingga mungkin satu pipa ini akan dimasuki pipa-pipa yang panjang untuk mengeluarkan minyak bumi yang ada di dalam perut bumi. Minyak bumi ini yang masih mentah ataupun belum diolah, masyarakat menyebutnya dengan lantung, yaitu sebuah lumpur yang mengandung minyak bumi. Berwarna hitam pekat seperti aspal, namun jika diuangkan atau dijadikan rupiah, maka lumpur ini sangatlah mahal, melebihi harga emas, dan kita bisa mengalahkan Timur Tengah alias Arab Saudi dan kawan-kawannya. Negara kita akan menjadi sumber minyak bumi terbesar pertama. Nah, jika ada investor-investor dari negara lain tahu akan tempat ini, maka mereka tidak akan merugi bila ingin membangun sebuah kilang minyak untuk industri minyak bumi di tempat ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.